Sebab pidato lebih merupakan kesaksian bagi saya ketimbang melontarkan pesan-pesan kosong. Apalagi saya yang harus berpidato di hadapan saudara-saudara yang berpengetahuan luas. Kaum intelektual yang sering nongol di talk show televisi. Saya hanya orang kecil. Saya hanya orang desa yang tidak memiliki referensi tentang politik. Politik? Jangan keras-keras dan tolong jangan kabarkan kepada yang tidak hadir, karena saya tidak suka politikus. Mereka ini kaum mencle, tak ada logika yang lurus. Seperti besi ditimpa, semakin dibakar, semakin mudah dipeot-peotkan. Tak ada sahabat atau seteru. Semuanya adalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka adalah serombongan tikus-tikus yang hidup di dalam got sepanjang jalan-jalan kota. Di musim kemarau, mereka bisa berkeliaran semaunya. Untuk mencuri roti, mereka bisa menggerogoti pintu-pintu rumah kalian. Tetapi di musim hujan, mereka bisa menebar leptospirosis. Makanya banyak orang kota yang berpikiran tidak waras karena kencing tikus. Tentu tidak termasuk saudara, bukan? Karena saya tahu saudara-saudara adalah orang yang berpengetahuan luas dan tidak suka mencela-mencela. Lalu, apakah kalian bersiap untuk dipimpin oleh serombongan tikus? Karena kalau bersedia, saudara-saudara saya anggap sama dengan para politikus itu, yaitu anggota dari segerombolan tikus. Hah? Apa? Ingat, jangan sampai mendengar yang lain. Saya bisa diciduk. Nah, ini soal ciduk-ciduk. Mungkin saudara-saudara masih ingat ketika saya diculik dari rumah saya. Itu sudah terjadi pada bulan Desember tahun 1965. Kira-kira usia saya waktu itu 20 tahun. Mestinya saya tamat SMA. Tetapi karena saya miskin, orang tua saya hidup dari hasil sawah, saya terpaksa putus dari sekolah. Kemudian saya diajak rapat-rapat untuk mendapatkan tanah-tanah sawah kami kembali. Selama ini orang tua saya menjadi petani dari bekas tanah kami sendiri. Sudah lama sawah kami itu diambil oleh para tuan tanah. Mereka menjerat kami utang, lalu mencuri periuk nasi kami. Pada malam itu, saudara, hujan gerimis dan ada lolongan angin seperti ini. Au! Au! Saudara ikut kami. Saudara adalah TPKI. Bapak pasti salah tangkap. Sebaiknya pergunakan kesempatan ini untuk hal baik, seperti pesan kepada orang tua. Bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud. Saudara-saudara, pikir tindakan saudara sama dengan tindakan saya. Saya harus menolak menjadi antek PKI itu. Sebab saya pernah ditawari menjadi anggota Partai Komunis itu. Tapi saya menolak. Saudara tahu, saya tidak mau terlibat oleh politik. Urusan saya, urusan yang sangat pragmatis.
proyek kecil seperti saya terletak di ujung kaki. Setiap saat dengan mudah mereka menunjuk ke arah kemana kami harus berjalan. Nasib sudah tidak berada di tangan masing-masing. Nama saudara sudah ada di dalam daftar, makanya jangan rewel. Bapak salah tangkap. Saudara benar bernama Saudara Teler, ini bukan saatnya untuk menangis. Jika Anda masih percaya dengan Tuhan, silakan berdoa. Nama saya Meler, Pak. Mau Teler kek, mau Meler kek, patah bagi kami untuk membalikan barang yang sudah kami ambil. Barang? Coba. Apakah cinta saya menyentuh hati-hati saudara? Seharusnya saudara-saudara bersimpati dengan saya. Mungkin membantu saya membebaskan diri dari orang-orang yang menyeramkan itu. Apakah mungkin seorang manusia seperti saya yang dilindungi dengan hak disanangkan dengan barang? Apakah dunia ini sudah begitu bengisnya? Manusia-manusia saat ini sudah tidak bisa membedakan mana barang, mana manusia. Saudara, di malam itu saya digiring dan kepala saya ditutupi dengan kaos yang saya kenakan pada waktu itu. Mereka menaikkan kami ke sebuah truk dan membawa kami ke sebuah gudang tua yang letaknya saya kira di pinggir kota. Suatu jerumuskan seperti membuang bangkai angin kali. Saya masih bisa merasakan panas asap dari celopor gula masih tercium di hidung saya. Di dalam gudang yang pengap, saya melihat tangan mereka sedang diikat. Sekilas, beberapa di antaranya saya kenal. Mereka adalah sebagian petani yang hidupnya seperti saya. Bagaimana mungkin para petani itu miskin, tak melek huruf, apalagi politik, menjadi lokomotif pengembangan sebuah rezim. Banyak yang tidak saya mengerti. Ketika saya ditendang agar bergabung dengan orang-orang ini, saya baru menyadari lantai yang saya pijak penuh dengan genangan darah. Sama-sama, genangan itu hampir mencapai mata kaki saya. Dalam sesaat, tiba-tiba para tentara mengambil baris di sepanjang jalan. Saya mengucapkan syukur saya diberi pilihan mati di ujung moncong senapan. Dibanding dengan paman saya, Junewa, harus mati dengan keadaan kepala berpisah dengan badannya. Setelah dicuri seperti saya, dia digiring ke jurang tepi pantai. Disitulah Algujo memenggal kepalanya. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba gerondolan peluru menjadi kami. Banyak di antara kami yang tidak menduga bahwa secepat itu kami akan menjemput ajal. Karena keputusasaan, kami diam-diam berharap akan datang seorang penyelamat. Seseorang yang mampu memberikan kami pencerahan bahwa yang terjadi pada bangsa ini hanyalah kekeliruan dalam memahami ideologi. Perbedaan ideologi tidaklah harus saling bantai. Saudara-saudara mungkin sependapat dengan saya bahwa kekerasan akan menuai kekerasan yang lain. Apakah kekerasan akan berhenti di balik gudang ini? Siapa yang bisa menjamin bahwa tumpukan jasad kami bisa menghentikan pembantaian? Apakah saudara-saudara yakin bahwa kelas petani seperti saya bisa mengancam kekuasaan? Sungguh tak saya duga, saudara-saudara. Drum di mana saya akan merasa selamat tiba-tiba meledak. Dan saya terbakar, saudara. Seluruh tubuh saya menjadi panas. Bau hangus daging menyebar di mana-mana. Tak ada yang bisa saya lakukan lagi kecuali berteriak. Silahkan tembak, tapi saya tidak terima. Saya ingin mati dengan cara beragam. Tembak saya. Ya Allah. Tapi saya tak dengar suara letusan senapan. Pastilah saya akan mati hangus. Sama-sama saya melihat atap rumah mulai runtuh.
Kobaran api rupanya telah membakar seluruh gudang. Orang-orang itu, saya tidak tahu apakah mereka selamat semua atau tidak. Saya sudah tidak bisa melanjutkan cerita ini karena ingatan saya pelan-pelan mulai kabur dan menghilang. Itulah kenapa saya ingin bercerita banyak kepada saudara, tapi saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bercerita. Sampai saya datang kepada tubuh saudara saya. Tolong, setelah saya pergi, sampaikan kepadanya bahwa saya sangat berterima kasih karena telah meminjamkan tubuhnya kepada saya. Ada apa ini? Mengapa saudara-saudara ada di sini? Saya tidak apa-apa. Saya harus kembali bekerja ini. Pingsan? Saya pingsan? Saya baik-baik saja kok. Mungkin kalian yang pingsan, lalu menganggap saya ikut pingsan juga. Ayo bubar. Saya sibuk dan saya masih harus memeriksa pasien-pasien saya. Suruh tubuh saya terasa panas, ngono. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Kamu kayak rumah bane teman-teman saya namanya. Suruh tubuh saya panas. Iya, ngono. Gak apa-apa, Pi. Ayo. Suruh tubuh saya. Suruh tubuh saya panas. Panas. Ayo. Suruh tubuh saya panas. Panas. Suruh tubuh saya panas. Panas. Suruh tubuh saya panas. Panas. Bau hangus daging menyebar kemana-mana. Bau daging. Loh, tiba-tiba memang ngerekam aja. Ceplok berarti ngerekam. Oh iya. Omongnya coba habis. Ayo action. Menjadi lokomotif sebuah penerbangan sebuah menjadi lokomotif